sama Afilia, panggil aja Kak Salma. Dengan NIM 22030961118. Kali ini kakak akan sedikit menjelaskan mengenai materi penilaian autentik. Apa sih penilaian autentik itu? Penilaian autentik adalah penilaian yang berdasarkan hasil belajar siswa yang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan maupun keterampilan siswa untuk menentukan posisi relatif siswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, untuk autentik sendiri itu artinya nyata atau asli. Jadi bisa disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara nyata, asli dan reliable yang dilakukan guru terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri penilaian autentik. Nah, diantaranya yang pertama, mengukur semua aspek belajaran, di mana proses dan juga kinerjanya ini juga dinilai. Jika dalam penilaian tradisional hanya menilai hasilnya saja, maka pada penilaian autentik ini menilai pada segi prosesnya dan juga dilihat dari segi kinerjanya melalui pengamatan yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran. Pada penilaian autentik ini, proses ini sangat diutamakan. Selama proses pembelajaran harus ada yang namanya penilaian, misalnya melakukan observasi yang kemudian hasilnya dilihat setelah proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai teknik, cara, dan sumber. Jadi dalam penilaian autentik ini tidak hanya mengandalkan satu sumber, satu proses saja, tapi bisa dilihat dari berbagai teknik, sumber, dan cara tertentu yang lain. Misalnya menggunakan teknik observasi, ya tidak menggunakan teknik observasi saja, mungkin bisa menggunakan dicampur dengan teknik-teknik yang lain. Yang keempat, ada tes sebagai salah satu alat pengumpulan data penilaian. Jadi, tes ini bukan satu-satunya alat pengumpulan data penilaian, namun masih banyak alat-alat pengumpulan data yang lain seperti wawancara maupun pengamatan. Yang kelima adalah mengukur keterampilan dan performasi. Jadi, pada penilaian autentik ini ditujukan untuk mengukur kompetensi, keterampilan, dan juga kinerja. Jadi, tidak hanya mengukur kompetensi yang bersifat fakta saja. Yang terakhir adalah berkesinambungan dan terintegrasi. Maksudnya, tidak terputus-putus, sehingga nanti bisa diambil penilaian bahwa anak ini mengalami kemajuan atau tidak. Selanjutnya ada teknik penilaian autentik, yakni ada penilaian langsung, penugasan, dan juga analisis proses. Untuk penilaian langsung, ini dilakukan di dalam proses pembelajaran di kelas untuk menilai apakah siswa tersebut aktif ataupun rajin bertanya. Ini juga perlu dicatat oleh guru. Kemudian penugasan, yakni melalui tugas yang diberikan guru kepada siswa, baik secara individual maupun kelompok. Dan untuk analisis proses, yakni menganalisis proses belajar siswa, baik di kelas maupun tugas yang sedang dikerjakan. Seperti apa prosesnya, sudah sesuai dengan prosedur atau belum, serta ketetapan dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk jenis-jenis penilaian autentik, itu ada dari aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk aspek sikap, ini bisa dilakukan dengan observasi, di mana dengan melakukan pengamatan perilaku pada siswa. Yang kedua, bisa dengan melakukan penilaian diri dengan menyuruh siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya. Untuk yang ketiga, bisa juga melalui penilaian antar teman, yakni menyuruh teman untuk saling menilai satu sama lain. Nah, untuk aspek pengetahuan, ini bisa dilakukan melalui tes tulis dan juga tes lisan. Tes tulis bisa menggunakan pilihan ganda, benar salah, uraian, jawaban singkat maupun menjodohkan. Untuk tes lisan, guru bisa memberikan pertanyaan secara langsung kepada peserta didik. Untuk aspek keterampilan, diantaranya bisa dilakukan dengan penilaian unjuk kerja atau kinerja, bisa dengan daftar cek atau checklist, rubrik, dan juga skala penilaian. Nah, yang kedua ini bisa dilakukan dengan penilaian project, di mana penilaian terhadap tugas yang diberikan kepada siswa dalam kurun waktu tertentu. Nah, tugasnya ini bisa berupa penelitian, mini riset, maupun observasi. Apa yang dinilai? Yang dinilai ini adalah pemilihan topiknya, kesesuaian pada materi, dan juga keaslian. Nah, yang terakhir, yakni ada penilaian portofolio, di mana penilaian terhadap hasil kerja siswa. Portofolio sendiri ini adalah kumpulan dokumen seperti yang berisi prestasi belajar siswa, hasil belajar siswa selama satu periode yang kemudian diserahkan kepada guru sebagai bukti autentik kemajuan. Baik, sekian dulu sedikit penjelasan dari kakak. Semoga kalian semua paham dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.